hijau ini ya, share screen. Sudah lama enggak apa namanya. Bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini tadi saya kira soalnya banyak ya. Sampai 13 halaman. Terus nomor soal terakhir itu saya lihat berapa ini? 46. Tapi ternyata mulainya 17 dan nomor setelah nomor berapa? 24 itu langsung 45, 46 ya. Oke, enggak apa-apa. Pokoknya kita bahas sampai selesai soal-soal ini. Mungkin ada yang tidak terkait dengan apa namanya. Ini sudah direkam belum ya? Sudah, Pak. Sudah kayaknya, Pak. Pak, udah recording kok. Iya, saya enggak cek. Mana tadi? Saya bentar. Oh, sudah recording ya. Tak ulang lagi. Share, oke. Ya. Ini mungkin terlalu besar. Ini ada ya. Nah, ya. Ini mestinya tidak hanya Kemendikbud ya, sama. Nah. Oke, soal nomor 1 langsung aja ya. Ini sebenarnya soal pedagogik ya, pedagogik. Karena diberikan ini ya kita bahas saja ya. Diberikan satu tema dalam IPA, peserta dapat menentukan tipe keterpaduan menurut Fogarty. Nah, sebenarnya kalau teori-teori seperti ini ya bisa apa namanya Bapak Ibu cari ya teori tipe keterpaduan menurut Fogarty. Mungkin itu apa namanya di copy paste terus dicari di Google akan ketemu ya. Tapi ya lama kalau sudah di dalam bentuk soal kan enak kita ya. Jadi model keterpaduan yang potensial dikembangkan dalam pembelajaran IPA ya itu semuanya A, B, C dan E itu jelas keterpaduan ya. Yang tidak kan hanya D itu yang apa ya fragmented itu ya terpisah-pisah. Kalau integrated kan dipadukan. Web itu ya mungkin dipadukan ya dalam bentuk apa namanya web connected sama ya, kaitannya share juga sama. Jadi kalau dilihat apa namanya kalimat dari maknanya maka tentu itu memang jawabannya adalah fragmented. Komentar Pak. Lanjut. Sebentar dulu, Pak. Makin Sebentar dulu, Pak. Kalau menurut yang saya baca untuk menurut Fogarty itu yang 4 ini kayaknya yang sampai itu masuk semua, Pak. Yang sampai A, B, C, D, E itu masuk semua keterpaduan menurut Fogarty. Jadi fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersive, network. Jadi mana fragmen duluan deh. Atau mungkin potensi yang dikembangkan atau misalnya fragmented itu memang nggak bisa dikembangkan apa? Kalau fragmented itu bisa dikembangkan ya. Jadi kita pisah dari materi IPA yang tema yang besar kita pecah-pecah menjadi apa namanya bagian-bagian yang terpisah kecil. Tapi ini kan yang diinginkan kan model keterpaduan. Kalau fragmented kan otomatis secara makna itu tidak masuk dalam keterpaduan. Benar Bapak, karena terpisah-pisah ya Bapak. Iya. Menurut saya betul itu Pak. Ya. Benar Pak, pas. Jadi apa ya? Kadang-kadang soal itu apa ya? Ini memang model yang dikembangkan atau dikelompokkan oleh Fogarty ini ada mungkin tadi disebut pertama kali fragmented.
Tapi mungkin berbagai model yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran IPA, tapi tidak semuanya model keterpaduan. Iya. Ya, oke. Kalau lihat logatnya seperti dari Madura yang tadi. NTB, Pak. Kita lanjut. Apa? NTB? Ya. Berarti mirip. Yang mirip dengan Di timur ya mungkin agak logat-logat. Oh, gitu ya. Logatnya khas. Oke, kita lanjutkan. Ya. Pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda. Nah, ini kebalikan dari fragmented ya. Jadi banyak topik digabungkan menjadi satu ya dalam sebuah topik besar ya. Tentu ini merupakan keterpaduan integrasi integrated. Jadi padukan menjadi satu dari banyak yang kecil-kecil, tema yang kecil-kecil itu. Sepertinya kalau ini tidak terlalu sukar karena dari makna masing-masing kata itu. Iya, dari makna masing-masing kata. Yang sukar itu kalau pilihan jawabannya juga biasanya yang pedagogi itu pilihan jawabannya kan panjang-panjang, harus memakai model apa, terus ada keterangannya banyak, itu yang agak sukar. Kalau seperti ini mungkin ya dilihat kata kuncinya langsung dijawab gitu ya, biar karena semua dijawab itu tidak, kalau salah tidak ada pengurangan, jadi diusahakan semuanya itu dijawab. Kalau ya, UP itu ya integrated. Oke, ini nomor 1, 2 ini lanjut ya. Mungkin tidak perlu kita perpanjang. Oke, berikutnya ya. Keterkaitan antara dua konsep IPA yang diintegrasikan mencakup konsep ya tiga-tiganya ya, ada konsep, ada skill, ada sikap ya. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut, interaksi antara fisika dan biologi yang mencakup konsep, keterampilan, dan sikap. Interaksi ya, coba saya besarkannya dulu. Ya. Ini kan juga Ibu Bapak kan yang mencari soal ini ya. Sudah kelihatan, bisa ini. Bisa Pak. Yang fisika kan ada getaran dan gelombang, ada getaran, ada frekuensi getaran, ada pengukuran frekuensi, biologi sistem pernapasan, mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, pengukuran frekuensi pernapasan. Nah, ini apa namanya? Ini shared atau connected ya? Saling dihubungkan gitu. Itu. Share, Pak. Share, Pak. Lebih ke share, Bapak. Lebih ke share ya? Iya. Kan kita tidak menghubung-hubungkan ya. Ya. Memang mekanisme pernapasan ada kaitannya dengan getaran, ada koneksinya, tapi tidak kita cari-cari. Jadi itu memang yang lebih cocok itu yang kalau share ya. 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 Pengukuran frekuensi dan pengukuran frekuensi bernapas. Ini sampai berapa ini masih hanya 3 ya yang apa namanya pedagogik. Yang keempat, dalam tema pembelajaran pemisahan campuran materi yang harus diajarkan oleh seorang guru yaitu wujud zat, padat, cair, dan gas, perubahan benda, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Biasanya kalau orang kimia sendiri nyebutnya bukan perubahan benda, perubahan materi biasanya ya. Mungkin karena ini orang fisika yang dipadukan dengan dikoneksikan dengan fisika, ya, ada perubahan benda. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu kan perubahan materi kalau di kimia. Yang 3, prinsip dan metode pemisahan campuran. Nah, bisa cara fisika, bisa cara kimia. Ya. Kalau campuran itu umumnya bisa dipisahkan secara
fisika ya, tidak perlu kimia. Kalau campuran, ya. Jenis-jenis campuran homogen dan campuran heterogen, model keterpaduan yang sesuai dengan tema di atas adalah, ini masih pedagogi. Connected sudah itu, Pak. Iya, ya. Kan katakanlah perubahan fisika itu kan bisa dihubungkan dengan perubahan itu pada cair gas, ya. Metode pemisahan itu karena campuran itu bukan senyawa ya, bisa dipisahkan dengan cara fisika. Dengan campuran homogen ya. Itu juga yang namanya campuran itu semuanya bisa dipisahkan dengan cara fisika. Campuran homogen itu misalnya larutan garam. Nah, jika dipisahkan dengan cara fisika ya dikeluarkan, nanti garamnya diperoleh lagi. Mohon yang ya di mute. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1. Seperti suara televisi masuk. Iya. Tapi saya tidak bisa, ya Pak, saya bukan host, tidak bisa nge-mute. Yes. Kita nikmati saja lah. Bentar, ini kok tiba-tiba muncul ini coba. Oh, sudah ada yang. Ini kalau saya pindah ya. Kelihatan Bu ini, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi saya enggak terputus ya, saya khawatir terputus tadi. Oke, ini memang connected ya. Jadi bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Nah, ini model-model soal yang istilahnya hot lah, yang untuk jawabnya itu ya meskipun tidak terlalu berat, harus mikir sedikit, tidak bisa langsung. Kadang ada soal itu yang model hafalan ya, bisa sangat mudah, bisa sangat sukar. Kadang belum selesai membaca soal itu sudah bisa menjawab. Tapi kalau lupa ya, meskipun dibaca 10 kali ya tetap lupa, ya tetap tidak bisa menjawab. Oke, diberikan satu topik, ini indikatornya. Peserta dapat mengidentifikasi konsep yang dapat dipadukan. Kesadaran ini dari koran ya, Jakarta Kompas. Kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan demam berdarah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ini yang meningkat ini kesadarannya atau kesadaran ini ya, kesadaran mematuhi protokol kesehatan itu meningkat. Ya. Berarti kaitannya antara penularan demam berdarah dan tetap mematuhi protokol COVID ini apa nanti? Kita baca lagi lah. Namanya berita kadang-kadang kalimatnya tidak sukar dipahami, tapi judulnya kalau berita itu ya bombastis. Gitu ya. Upaya pencegahan demam berdarah bisa dilakukan dengan strategi 3M. 3M itu apa? Menguras, menutup, menimbun, ya. Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Mendaur ulang. Menutup itu, menimbun itu termasuk menutup mungkin ya? Iya. Iya. Jadi kan ditutup ditimbun itu di bawah tanah mungkin. Oke, mendaur ulang mungkin ya. Strategi tersebut yang meliputi menguras bak penampungan air, menutup bak penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air harus dilakukan secara bersamaan dalam protokol kesehatan. Nah, ini yang 3M ini lebih ke mencegah penularan demam berdarah. Ya, konsep-konsep yang sesuai dengan tema artikel di atas adalah sebagai berikut. Kecuali Langsung itu sudah Pak. Ada ambulan awal bro, bisa nganter sampai ke Punggur. Waduh, terus Punggurnya ke sini.
Masa mau diseberangin keranda, diseberangin gitu. Iya, yang tebal itu ya. Daripada Benar Bapak, serangga penyerbup. Sama makanan. bulan jajaran Karena itu kan ada kaitannya dengan anu ya. Meskipun nyamuk juga serangga tapi serangga. Yang cocok yang C itu. Jam 5 ada, Yang 4 C itu, ada. Pak, karena nyamuk kan bukan serangga penyerbup. karena kayak pernah naik tadi. Jam apa aja. tuh, Jam? Betul ya. Kecuali ya, soalnya yang kecuali ini. Ya, kecuali. Banyak. Ini ada yang dari desa Sukamaju. Di desa Sukamaju beberapa bulan yang lalu setelah dilanda banjir. Saya itu di Jonegoro itu pinggir Bengawan. Sejak lahir itu, sebelum lahir itu sudah kebanjiran ya. Apalagi. Sana, banyak anak yang meninggal. Ibu anak akan menggunakan tema belajar untuk pembelajaran IPA minggu depan. Konsep IPA yang dapat diajarkan dalam tema adalah Sampai market taruh ke ambulan cabut. konsep IPA. Mobil nggak bohong? Motor makanya nggak tahu tempat masuknya tadi. Tentu kalau kaitannya dengan banjir ya, banjir itu merupakan campuran ya, heterogen ya, ada pencemaran juga, dan dia merupakan bencana dari ada mitigasi bencana. Kalau yang unsur pencemaran dan tekanan ini kan mungkin tidak pas ini yang tekanan. Kecuali kalau tekanan tekanan fluida, ya, tekanan zat cair yang mengalir itu. Tapi biasanya ini tidak kalau di IPA apa dipelajari ya? Tekanan fluida di IPA di SMP. Tekanan saja, Pak. Tekanan pada Panggilan Pak, zat cair, cair, gas, padat, dan gas. Oh, Fluida belum. kalau banjir itu ya apa namanya, air banjir mengalir itu kan karena ya tekanan, perbedaan tekanan antara tempat mengalir awalnya ke akhir itu kan ada beda tekanan ya, jadi bisa mengalir dengan cepat. Tapi kurang tepat kalau ini ya. Apalagi kalau yang dianu unsur, ya lebih baik ke campuran ya. Kalau masalah banjir ini. Kalau pemanasan global saat itu juga tidak ada kaitannya dengan banjir kalau zat aditif. Ya yang betul ya A ya. Ya, Pak. Iya Bapak, benar. Mitigasi bencana itu sebenarnya bagian dari ini ilmu lingkungan. Ya. Ilmu lingkungan itu ya bisa dikelompokkan bagian dari IPA ya. Meskipun kalau di perguruan tinggi kan ada sendiri ilmu lingkungan. Nah, kalau di tingkat SMP kan ini lingkungan itu masuk ke dalam kelompok IPA. Ya. Jadi yang A ini. Kita lanjut ya. Kita ikuti aja disuruh apa namanya. Barangkali ini soal-soalnya ada yang keluarkan cepat nanti mengerjakannya. Ya. Disajikan contoh-contoh pertanyaan siswa terkait dengan zat adiktif. Adiktif ya berbeda dengan aditif ya. Kalau adiktif itu ya menyebabkan ketagihan, kalau adiktif itu hanya tambahan ya. Peserta dapat menentukan pertanyaan ya. Apa enggak? Oh iya, karena ini sudah memilih ya, berarti yang menentukan. Kalau IC yang membuat pertanyaan. Kalau ini sudah tinggal memilih, pertanyaan sudah ada ya menentukan pilihan. Menentukan pertanyaan tersebut yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPA berbasis inquiry. Pak Ferry melakukan pembelajaran IPA dengan materi zat adiktif. Nah, macam-macam adiktif itu ya, ada alkohol, ada apa namanya, yang dalam rokok itu apa? Nik, ada Kotin, ya. tar, dan lain sebagainya. Nafsa. Pembelajaran banyak sih yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Pertanyaan berikut yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inquiry terstruktur. Inquiry itu ada tingkatan kalau nggak salah ya.
Jadi ada terstruktur itu paling rendah, terus di atasnya itu ada guided, di atasnya itu ada open ya. Ada open, ada guided, ada terstruktur. Siswa Indonesia itu apa namanya akan pintar ya kalau apa namanya pakai inquiry yang paling tinggi, pakai open inquiry karena mereka belum terbiasa. Yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran IPA apalagi di SMP. Kalau bisa guided itu bagus ya, tapi biasanya yang paling rendah yang inquiry terstruktur. Jadi inquiry terstruktur itu kalau dalam bahasa gaulnya mungkin ya kita tinggal mempraktekkan, kalau tahu memasak ya tinggal apa namanya mempraktekkan petunjuk cara masak ya. Kalau di praktikum IPA ya mungkin ya kita tinggal mempraktekkan apa namanya petunjuk yang sudah terstruktur di situ ya. Makanya kalau ditanya seperti itu, bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok ini apa namanya bisa ke yang lebih tinggi dari struktur ya, mengidentifikasi kandungan. Bagaimana perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif? Kalau ada pertanyaan bagaimana perbedaan antara perokok aktif dan pasif, yang bisa ditemukan, bisa diselidiki oleh siswa. Nah, berarti ini semacam semacam ya mungkin nanti melakukan wawancara dan seterusnya, apakah pernah merokok, apakah saling bergaul dengan perokok untuk perokok aktif, untuk perokok pasif. Nah, ini bisa lebih tinggi lagi ini ya. Kalau yang A itu bisa guided, yang B ini bisa open. Bagaimana proses pembuatan minuman yang mengandung alkohol? Kalau apa namanya kita beri prosedur pembuatan minuman beralkohol, ya tentunya prosedurnya harus rinci untuk apa namanya terstruktur itu ya. Bagaimana tindakan yang tepat untuk menanggulangi kecanduan merokok? Ini ya macam-macam ya. Tapi kalau yang C ya, pembuatan minuman yang mengandung alkohol itu kan sudah, maksud saya sudah jelas tahapannya. Kalau yang I, A maupun D itu bisa bermacam-macam ya, bisa bermacam-macam. Kalau yang E, mengapa rokok dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya, ini juga namanya mana ya menuntunnya. Kalau dengan istilahnya tidak bisa dituntun, kalau yang dengan lebih tinggi lagi pakai direct instruction, diberi instruksi langsung, tidak bisa dituntun untuk menemukan sendiri kenapa rokok itu menimbulkan efek kecanduan. Ya, kalau saya ya setuju dengan jawaban yang C itu tadi ya. Ya Pak. Di pembuatan minuman mengandung alkohol, itu guru bisa membuat langkahnya dengan jelas ya, terstruktur ya, siswa tinggal melaksanakan itu aja seperti yang saya katakan tadi. Jadi mencoba sesuatu yang diresep untuk menemukan sesuatu ya. Jadi sudah ada resepnya. Mungkin ada pendapat lain ini, boleh ya berpendapat lain, tapi kalau saya memang setuju dengan yang sudah digaris. Saya sudah setuju Pak, kalau jawabannya C Pak. Oke ya, lanjut ya. Ya Pak. Ini sebentar saya melihat saya. Oh, kok jadi kayak Pak tolong. Oke. Ada merah-merah, saya nyoba lihat set. Oke, kita lanjutkan. Diberikan data percobaan pada penyelidikan zat aditif ya. Peserta dapat merumuskan masalah tersebut, merumuskan masalah. Desi melakukan penyelidikan kandungan zat aditif pada jajanan yang biasa ia konsumsi. Desi memperoleh data sebagai berikut.
minuman serbuk instan. Banyak ya minuman serbuk instan itu. Zat aditifnya ada pewarna kuning. Nah, ini memang saya sendiri tidak hafal ya. Pewarna kuning itu kan ada kode FCFCI 15985. Ada natrium siklamat. Kalau ini jelas apa namanya garam ya. Kimia ada rumus, gula ada rumusnya, perisa apa ini ya, perisa identik. Saya itu maksudnya apa ya perisa itu? Perasa mungkin, ya. Atau aroma. Iya. Seperti esense itu mungkin. Iya. Ya, itu zat aditif dalam minuman. Oke. Mungkin ada yang rasa jeruk, ada yang rasa macam ya. Iya. Sosis, pewarnanya eritrosin, ponco 4R, CI sekian. Nah, ini yang ditulis pertama ini pewarna, terus garamnya itu biasanya pengawet ya. Natrium nitrit, garam, ini pengawet ya. Penguat rasa MSG. Monosodium glutamat. Iya. Penstabil. Biasanya terkait dengan emulsi ini ya, penstabil. Jadi kalau misalnya campuran air dan minyak kan tidak bisa campur itu. Atau campur kan tidak stabil, sebagian sebentar memisah. Nah, itu bisa distabilkan dengan larutan garam ya. Mungkin ya pakai deterjen itu bisa stabil ya. Deterjen itu kan suatu garam ya, penstabil ya. Dan pengemulsi natrium tripolifosfat. Oke. Jadi ini zat aditifnya. Minuman soda, karamel ya, biar enak ya. 4 metil imidazol. Kalau pengen tahu rumusnya ya di copy di banyak di internet itu, saya kopas nama web PubChem ya. Di PubChem itu disediakan berbagai macam struktur, entah itu zat aditif, entah itu obat, entah itu macam-macam ya. Di PubChem itu insya Allah bisa dicari semua. Pub chemistry ya, PubChem. 4 metil imidazol, natrium siklamat. Oke, kalau karamel itu mungkin bisa juga sebagai untuk pewarna coklat ya. Sehingga warnanya coklat atau hitam kalau karamel itu? Coklat, Pak. Coklat, Pak. Iya. Coklat, Pak. Pewarna hasil tanaman gula. Jadi ini ada pewarna alami mungkin ya karamelnya, terus natrium siklamat. Apa namanya? Garam pengawet ya. Dan ini perasa menarik. Berdasarkan tabel di atas, manakah yang merupakan pemanis alami? Gula. Gula, Pak. Gula di mana? Ini ya. Gula. Gula bukan alami. Terus? Berbagai macam ya, Bu. Ada gula tebu, Iya. dan lain sebagainya tidak disebutkan memang. Tapi kalau dimaksud gula, secara kimia ya, orang kalau misalnya orang kimia nyebut alkohol, itu meskipun alkohol itu banyak macamnya, yang disebut alkohol itu etanol secara umum. Iya. Kalau disebut gula, itu secara umum adalah sukrose. Iya. Sukrose. Iya, kalau untuk yang alami sukrose. Sukrose ya. Sukrose itu rumusnya C12, H22O11. Fruktosa yang alami. Bukan apa namanya, bukan fruktose atau glukose ya. Bukan fruktose atau glukose. Kalau fruktose itu biasanya terdapat dalam buah-buahan. Iya. Iya, dia tidak dipakai untuk apa namanya pemanis. Kanan. Iya, tidak ada pemanis makanan itu pakai fruktose. Dia terdapat dalam buah. Orang tidak akan mengambil apa namanya ya, memeras buah yang mengandung fruktose untuk dipakai sebagai pemanis makanan. Ya, yang betul memang ini gula ya. Iya. Ya, Pak. Yang paling sesuai gula.
Ya. Nah, itulah ya. Kalau ini kan, kalau ada pilihannya Itu- gini kan ya enak ya. Sini itu Pak. Penyedap ini monosodium Monosodium glutamate. glutamate. pengawet, Iya. natrium benzoat itu pengawet ya. Iya, nah Ini itu perasa, kombinasi ini pewarna. warna benar. Ya, karamel ini dipakai sebagai pewarna lebih menarik. Warna alami lah karamel itu. Iya. Bobby melakukan percobaan uji pewarna makanan dengan menggunakan larutan sabun. Nah, sabun itu beda antara sabun cuci dengan sabun mandi ya. Kalau sabun cuci itu basanya lebih keras, harganya lebih murah ya. Biasanya mengandung natrium ya, garam natrium. Tapi kalau sabun mandi biasanya untuk muka, untuk perawatan itu sama-sama garam dari golongan 1, tapi garam kalium. Harganya lebih mahal. Basanya lebih lunak. Jadi tidak membuat iritasi di kulit. Kalau deterjen yang mengandung garam dari natrium itu ya ibu bapak bisa nyoba sendirilah. Kalau tangannya lama di deterjen kan bisa iritasi ya. Dasar Pak. Nah, Iya. tapi kalau sabun mandi kan enggak ya. Ya kecuali kalau sabun mandi yang mungkin yang murahan atau apa ya yang tidak mengandung kalium tapi pakai natrium ya enggak enak juga di kulit ya. Nah, itu biasanya di situ ya. Nah, hasil pengamatan didapat data sebagai berikut. Bahan E ketika ditetesi air sabun berubah warna menjadi lebih pekat. Uji pewarna ya. Ini apa maksudnya? Bahan E ditetesi air sabun berubah warna menjadi lebih pekat. Warnanya tidak jelas ya. Warnanya apa kan tidak jelas. Cuma warnanya kalau hitam ya menjadi lebih hitam, kalau apa biru ya menjadi lebih Biru gelap. pekat, ya, menjadi biru gelap itu aja ya. Bahan Y ketika ditetesi air sabun warnanya tetap tidak berubah. Nah ini kalau air sabun itu kan sifatnya kan basah ya. Jadi kalau tidak berubah mungkin ya kalau tetes air sabun tidak berubah warnanya berarti dia ya sudah basah ya. Tapi kalau diberi air sabun berubah warnanya dia mungkin tidak begitu basah ya. Berdasarkan hasil uji pewarna tersebut maka jenis warna pada bahan X dan Y secara berurutan adalah kaitannya dengan alami dan buatan dan alami, keduanya buatan. Sebentar. Tipe warna. Ditetesi sabun. Biasanya kalau pewarna alami itu biasanya bisa dipakai sebagai indikator asam basa ya. Pewarna alami, entah itu dari bunga, entah itu dari daun, entah itu dari akar ya, atau ubi-ubian ya, yang diambil pewarnanya, itu umumnya pewarna alami itu bisa dipakai sebagai indikator asam basa. Nah, karena pakai indikator asam basa, ia berubah warna kalau ditetesi asam atau basa. Iya. Sementara pewarna buatan itu umumnya pewarna buatan itu ada yang memang pewarna makanan, ada yang pewarna tekstil ya. Umumnya yang pewarna tekstil ya itu stabil terhadap asam dan basa. Nah, pewarna buatan itu umumnya meskipun dia pewarna makanan, ia umumnya juga stabil ya terhadap asam atau basa. Nah, itu karena yang X itu berubah warna, ya kemungkinan dia yang alami. Yang tidak berubah warna, ya kemungkinan dia yang relatif stabil terhadap perubahan itu umumnya lebih kuat ikatan. Buatan. Nah,
kan yang B kan hanya kebalikan saja. Buatan dan alami, keduanya alami, keduanya buatan. Ini hanya sampai D ya. Ini lebih cocok memang A ya. Yang alami itu mudah berubah. Tidak diterima ana tulisannya Rajal takon. Ini takon mujib burung kae, Pak mujib burung dijawab. Orang mau siapa sih ngomong era keterima? Mbak Nur. Nah, ana tulisan tidak diterima apa ora? Aduh, Mbak Kita lanjutkan. Okay. Era ana tulisan apa-apa. Ini ada yang diberikan kasus dan kebutuhan tertentu yang melibatkan campuran. Ya. Serta dapat menentukan langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada kasus, terus ada Ini lo aplikasi ini sobat. Susi memiliki campuran yang disimpan di dalam gelas. Campuran tersebut Ini Pak mujib itu. Nyun kayak apa sih? tersebut terdiri dari naftalen, Terus yang era keterima. garam dan batu. Barus. Naftalena itu warnanya putih ya. Nang aplikasi ya. Nama lainnya, nama umumnya ada kapur barus. Kelompok kapur barus naftalen. Ada garam, ada batu kapur. Semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama yaitu putih ya. Apa namanya? Kapur barus yang tidak diberi pewarna itu kan ya putih ya. Iya. Kalian. Susi ingin memisahkan zat tersebut sehingga bisa memanfaatkannya. Urutan 8% untuk pemisahan campuran yang harus dilakukan adalah Penyubliman. Oke. Naftalen itu kan bisa menyublim ya. Iya, Nah, jadi dia dari penyubliman. padat langsung ke uap. Oke. Terus ada garam dan ada apa namanya batu kapur. Penyubliman, pengkristalan, dan penyaring. Jadi pertama disublim dulu ya. Iya, Pak. Sublim. Naftalennya itu apa namanya menguap terus ditampung di biasanya ada es ya. Terus ditarik itu biasanya nempel. Ini udah mau pulang juga. Garam dan batu kapur. Kali masalahnya. Garam, itu bisa pengkristalan. dilarutkan ya, dilarutkan terus disaring. Iya. Karena garamnya larut, batu kapur itu tidak larut dalam air. Ya. Jadi, oke, kalian dipisahkan dengan penyublim, garam dan batu kapur dilarutkan dulu. Ya. Nanti garamnya larut, batu kapurnya tidak larut. Nah, nanti kan terus disaring. Ya, batu kapurnya tersaring, terus garam dan air. Nah, garam dan air nanti bisa dipisahkan dengan penguapan. Coba ada enggak ini? Penyubliman kan pengkristalan atau apa namanya? Ya, jadi airnya diuapkan itu sama dengan pengkristalan. Ya. Penguapan. Untuk garam. Ya, jadi naftalennya menyublim ya. Disublim. Terus kapur dan garamnya dilarutkan dalam air. Iya. Garamnya larut, kapurnya tidak. Nah, kapurnya disaring. Yang tersisa larutan garam. Nah, garam dan air tadi Dikristalkan. diuapkan. Ya, diuapkan airnya itu pengkristalan namanya. Ya, betul ini ya. Oke, Pak. Ya, oke. Tentu campuran bisa diganti-ganti, tapi cara pemisahan campuran ya semuanya cara fisika ya, karena campuran itu bisa dipisahkan secara fisik. Pak Tono adalah laboran. Sebentar, laboran di tempat saya itu dulu siapa ya? Pak Parno, bukan Pak Tono namanya Pak Parno. Ini ganti Pak Tono. Pak Tono adalah laboran yang tidak sengaja mencampurkan alkohol dengan Aquades menjadi satu wadah. Nah, alkohol dan Aquades itu campur sempurna, tidak berwarna, tidak berbau, ya, campuran alkohol dan Aquades itu. Nah, dalam waktu dekat siswa akan menggunakan alkohol untuk mengawetkan sampel di lab. Agar kegiatan siswa di laboratorium tidak terkena yang diserahkan Pak Tono, serta alasan yang benar adalah
Destilasi. Ya, air dan etanol itu bisa dipisahkan dengan cara destilasi Iya, Pak. karena titik didihnya berbeda. Berbeda. Alkohol itu sekitar 78, 80, air iya. itu sekitar 96. 100. 100 itu kalau di Pantai. ngerebusnya di pantai ya. Tapi kalau di lab ya sekitar 96 itu biasa saya ukur karena tekanannya tidak sampai 1 atmosfer. Biasanya 96 itu sudah mendidih ya. Alkoholnya sekitar 78. Nah, jadi sebentar Bapak Ibu ada. Sebentar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Destilasi ya. Nah, nanti yang alkoholnya yang menguap, ya kita tampung, uapnya kita dinginkan, kita tampung. Tapi campuran alkohol dan etanol itu tidak bisa dipisahkan 100%. Karena apa? Karena nanti dia membentuk azeotrop. Azeotrop itu tulisannya biasa ACO, AZEO, trop ya, TROP. Nah, azeotrop itu campuran dua cairan yang bercampur sempurna, tetapi memiliki satu nilai titik didih. Jadi dia seperti zat cair murni ya. Itu azeotrop itu campuran tapi titik didihnya seperti zat cair murni. Sehingga dia tidak bisa dipisahkan dengan destilasi. Air dan alkohol itu bisa dipisahkan tapi tidak 100%. Nanti pada komposisi tertentu yang tertinggal itu tetap ada alkoholnya. Tidak bisa dipisahkan semua alkoholnya ya, campuran alkohol dan air itu tambahan saja, tapi betul ini campuran alkohol dan air itu dengan cara destilasi karena alkohol lebih mudah menguap atau titik didihnya lebih rendah. Nah, tambah cacet. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang perlu ditanggapi, tidak perlu ya? Tidak. Maksud. Oke. Nah, enzim ini Pak, lanjut. lebih ke biologi atau oke. Disajikan data dan atau gambar tentang proses biologis makhluk hidup serta dapat menganalisis konsep campuran koloid. Campuran koloid itu mestinya ada yang mungkin itu ada elektrolit juga ya. Ada perubahan fisika dan kimia pada proses biologis. Oke, kita lihat aja ya. Enzim merupakan protein yang punya aktivitas biologis ya. Kerjanya juga pada kondisi tertentu. Ya. Artinya enzim itu kalau kondisi pH, kondisi suhu, kalau enzim dalam makhluk hidup ya rata-rata ya bekerja optimum pada 37 derajat. Ya. Terlalu panas dia rusak, didinginkan juga tidak bekerja. Protein akan mengalami kerusakan pada lingkungan asam, ya, terdenaturasi sebenarnya. Akibatnya enzim akan mengalami kerusakan pada lingkungan asam, ya karena enzim bekerja pada pH tertentu. Ya. Apabila metabolisme dalam tubuh menghasilkan asam, enzim-enzim tetap dapat bekerja dengan baik. Nah, karena dalam tubuh ada sistem larutan buffer. Ya. Jadi kalau asam itu nanti akan penambahan asam pada larutan buffer dalam tubuh itu tidak akan meningkatkan pH, ya. Tidak akan menurunkan pH. Sorry ya, penambahan asam dalam tubuh tidak akan menurunkan pH karena ada buffer. Nangis. Nah, pokok nangis. Karena ada buffer itu ya. Nah, asam bereaksi dengan Kok sama bunda lo? Ya, enggak ini Sekolah lo, gak apa-apa. Buffer, larutan. Anaknya nikah, Mbak.
TNA ya. Kapan yang paling cepat memang ya. Ini tadi ada sistem buffer dalam tubuh. Nah, buffer dalam tubuh itu ada dua macam ya. Satunya buffer karbonat ya. H2CO3, HCO3 ya. Ada H2 CO3, H2CO3 dan HCO3 minus ya. Satunya lagi, ini gimana cara ketik ini? Ya, tidak. Nah, satunya lagi buffer fosfat ya. Nah, dilihat aja buffer fosfat kalau apa namanya. CO3 minus. Ini untuk membuat besar ini tanda minus sehingga kalau dibuat superscript ya tidak kelihatan kecil itu. Ini salah satu buffer dalam tubuh ya. Asam karbonat, buffer asam karbonat. Nah, maksudnya bereaksi dengan basa konjugasi. Ini basa konjugasi dari asam. Ini bisa bereaksi dengan asam. Satunya lagi buffer fosfat ya. H3PO4 dengan H2PO4 apa namanya minus itu Asam karbonat yang satu di atasnya. apa namanya itu yang sederhana ya, fosfatnya sederhana, tapi fosfat dalam tubuh itu ada sendiri ya, bisa rumusnya bisa dicari. Kalau yang sukar itu tidak perlu dihafal ya. Jadi memang jawaban yang tepat yang A ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam proses pematangan buah mangga dari mangga muda menjadi mangga masak pohon terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut. Bentuk buah berubah dari kecil menjadi lebih besar. Ya iyalah. Ya. Warna kulit berubah dari hijau menjadi hijau kuning, terus nanti bisa kuning merah tergantung mangganya ya. Ada yang sampai warna merah mangga. Bau berubah dari bau asam menjadi harum. Ya kalau mangga sudah masak ya, masak pohon ya harum enak. Rasa berubah dari masa menjadi manis. Dari fakta-fakta tersebut proses pematangan buah mangga terjadi perubahan di bawah ini. Kecil menjadi besar. Nah, ini fisika ya. Ya. Nah, kulit dari hijau menjadi kuning. Ini Perubahan juga. Kimia juga. Ya, perubahan warna. Bau berubah dari asam menjadi harum. Ini juga perubahan kimia. Ya. Rasa berubah dari masam menjadi manis. Ini juga ada perubahan. Nah, fisika dan kimia, bukti fakta nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Benar semua. Semuanya benar. Ya. Nomor 1 aja yang fisika. Ya. 2, 3, 4 itu perubahan kimia. Oke. Berikut adalah data dari beberapa larutan. Warna larutan setelah disaring berkas cahaya. Oh, ini berarti bahas tentang koloid ya. Kalau ada berkas cahaya berarti efek apa? Efek tindal ya. Apa? Berkas cahaya yang masuk lewat larutan. Efek tindal. Ya, tindal. Oke. Warna coklat keruh, berkas cahaya terlihat. Biru jernih tak terlihat. Kuning agak keruh terlihat. Yang terlihat itu biasanya menunjukkan efek tindal ya. Jadi dia Efek tindal yang terlihat. ya, berkas cahaya itu nampak. Jalan itu tampak. Kalau yang larutan sejati ya tidak terlihat ya.
Berdasarkan data tersebut yang tergolong dispersi koloid, ya yang terlihat ini 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Kalau yang jernih-jernih ini umumnya larutan sejati. Ya. Dia tidak menunjukkan efek tindal. Larutan sejati itu misalnya ya garam dapur dilarutkan, terbentuk larutan yang jernih ya. Jernih tidak berwarna ya. Nah, itu kalau disorot dengan lampu senter gitu, jalannya cahaya di larutan itu tidak nampak. Tapi kalau efek tindal di koloid itu nampak. Mungkin bisa cari gambar ya. Efek tindal picture di Google itu bisa langsung tampak. Ini memang 1 dan 3. Ini tidak ada masalah saya rasa. Ada yang ditanyakan ini? Tidak ya? Lanjut. Lanjut, Pak. Tubuh memerlukan sejumlah elektrolit untuk proses-proses dalam tubuh. Seperti ion Cl- yang membantu proses pencernaan, ion Na+ dan K+, ya. Na+ dan K+, ya. Yang membantu dalam pompa ionik, termasuk fungsi saraf, ya. Ion Mg2+, yang berperan dalam pembentukan energi dan produksi DNA RNA. Nah, pernyataan berikutnya menunjukkan sifat-sifat larutan elektrolit. Ya, Salah ini kamu. memiliki muatan positif dan negatif. Ini apa namanya ya? Mungkin kurang tepat ya. Jadi ada netralitas muatan. Jadi muatan positif dan negatif dengan jumlah yang setara ya. Kalau mau dilengkapi. Jadi yang 2 mengantarkan listrik ya, karena adanya ion positif dan negatif itu bisa bergerak dalam larutan. Nah, ion yang bergerak itu ya tentu membawa arus ya, mengangkut arus. Dalam keadaan terlarut atau leburan terdiri atas ion-ion positif dan ion negatif. Ya, dalam keadaan terlarut ya, elektrolit itu ya terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bisa bergerak bebas kalau leburan atau larutan. Kalau dalam keadaan padat ya ion positif dan negatif itu memang sudah ada dalam bentuk ionnya, tapi dia posisinya itu terkunci di satu tempat, tidak bisa bergerak, sehingga tidak bisa mengantar arus kalau padat. Terdiri dari atom-atom unsur logam dan non-logam. Waalaikumsalam. Logam itu meskipun apa namanya penghantar, ya, tapi dia tidak disebut apa Larutan elektrolit. dia tidak disebut apa namanya larutan, karena unsur logam itu antaranya melalui lautan elektron ya, bukan ion. Lautan elektron dalam logam. Non-logam ya ada yang menghantar, ada yang tidak ya. Tapi kebanyakan non-logam ya bukan pengantar yang baik ya kalau dia mengantar. Tidak mengantar kalau non-logam. Pertanyaannya apa ini? Kita yang menunjukkan sifat-sifat larutan elektrik ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini kalau jawabannya kok apa namanya ada 4 masuk, nah ini tidak benar ini ya. Ini mestinya tidak perlu 4 ya. Tapi bagaimana kalau pilihannya seperti ini misalnya? Misalnya 1, 2, 3 tidak ada. Ya, pilihannya yang ada hanya 1, 2, 3 dan 4. Ini terpaksa ya. Sekali lagi terpaksa kita pilih ini ya. Karena jawaban kita salah, tidak dikurangi. Nah, kan 1 jelas salah, 2 jelas salah, C juga jelas salah. 1 dan 3 juga salah. Yang betul soal ini sebenarnya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Iya. Tapi kunci jawabannya tidak ada 1, 2, dan 3. Yang ada 1, 2, 3, dan 4. Ya terpaksa kita pilih ini. Ini pilihan terpaksa. Ya. Gak ada jawaban nanti Pak ya.
Yang Berarti paling yang cocok. besarnya kan 1, Iya. 2, 3. 1, 2, 3 Pak. 4-nya 1, 2, dihapus 3 saja. yang betul. 4-nya hapus saja Pak, biar nanti bisa. Iya. Loh, enggak, maksud saya nanti bagaimana kalau soalnya seperti ini gitu loh. Kan terpaksa harus milih jawaban E. Kalau Kita- misalnya milih jawaban, Kita pilih jawaban yang paling dekat, Pak. Iya. Nah, C betul 1 dan 2, tapi 3 juga masuk. D itu 1 dan 3 juga jawabannya betul. Gimana? Yang betul itu sebenarnya 1, 2, dan 3. Mestinya kalau ada F ya ada 1, 2, dan 3. Nah ini mestinya yang betul ya. Tapi ini cuma untuk menunjukkan bahwa andaikan soalnya seperti itu, maka Bapak Ibu harus tetap memilih. Jangan tidak diisi. Ya, mana yang dipilih? Ya, yang dipilih terpaksa yang E ini. Yang mendekati. Iya. mendekati. Yang dipilih terpaksa yang ini ya. Terpaksa namanya terpaksa ya di mana? Semoga tidak ada Pak. Ini kan tidak ada. Ini jawaban yang betul ini ya. Jadi ya 1, 2, 3 sebenarnya. Orang, nah yang membuat soal kan juga orang kan ya. Orang yang tempatnya salah. Ya wajar lah salah. Siapapun bisa berbuat keliru selama dia manusia ya. Kecuali Rasul ya. Para utusan Allah yang bebas dari kekeliruan yang menyangkut. Kalau menyangkut urusan dunia ya bisa salah juga. Ya. Disajikan kasus campuran larutan asam, peserta dapat memprediksi gambaran molekuler dari pencampuran larutan tersebut. Nah, gambaran molekuler ini dalam pendidikan sering juga disebut representasi submikroskopik. Nah, jadi tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi di bawahnya mikroskopik itu submikroskopik. Paling besar bisa dilihat dengan mata telanjang ya, namanya makro, ya, makroskopik, representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Berikut ini gambaran molekuler spasial yang terdapat dalam larutan pada keadaan awal. Ya. Ini ada OH-, ya, ada HA bersifat asam. Ya. Ini OH-, Asam. yang putih, yang merah ini HA ya, asam. Oke, kita lihat aja. Campuran yang akan menghasilkan larutan membirukan lakmus. Berarti harus banyak ininya. Harus banyak merahnya. Iya. Karena Banyak asamnya, Pak. membirukan lakmus. Bahasanya Lakmus berarti harus basah ya. harus basah. Basah berarti banyak Lakmus biru. birunya ya. Banyak birunya. Banyak birunya. Banyak Iya, yang basahnya. Ya, Banyak basah. Jadi Berarti sama, A dengan B lah. 6, 7. karena konsentrasinya berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini konsentrasi asam dan basanya sama ya. Sama 6-nya. Jumlah molekulnya sama, tapi konsentrasinya berbeda, Pak, itu di bawah. Ini mana? Sama ini. Per butir 0,1 milimol. Sama. Ini kan merahnya berapa? 6 toh? Birunya 6 toh? Pak, kekuatannya di situ ada basa kuat, yang satunya asamnya pKa Oh, 4. ya. Berarti asamnya memang tidak Bukan asam kuat. ya bukan asam kuat. Nah, berarti campuran ini nanti kalau sama ini Tetap aja Tetap basah. basah yang ini. ya Iya. basa dari garamnya ya. Basa dari garam yang terbentuk. Ini kan nanti terbentuk garam. A- ya. Dengan ya, ion dari K ini dengan ion dari OH-. A- dengan ion positif dari OH-. Jadi garam ya. Garam yang bersifat ya sedikit basah ya. Nah, kalau ini karena birunya lebih banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ini jelas basah ya. Iya. Ya. Basah ya.
Kalau ini jelas asam. Merahnya yang 7. Jadi ini basa, ini juga basa tapi sedikit ya. Ini asam. Asam. Oke ya. Jadi Campuran ikan mas kalau kalian membirukan lakmus ya yang basah ya. Iya. Ya, Pak. A dan B ya. A dan B. Betul. B. Ya, A dan B. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini semuanya soal-soal representasi submikroskopik. Oke, OH- basa kuat ini AHA PKA 5. PKA sekitar 5 itu ya umumnya asam astat Asam. ya. Asam astat itu PKA-nya sekitar 5. Berbutir 0 kondisi awal. Sesuai ilustrasi molekuler untuk 3 campuran dari larutan asam dan basa molekuler. Apabila campuran tersebut dibiarkan, maka campuran yang bentuk larutan buffer adalah ini berarti HA-nya lebih banyak. Ya. Yang putih ini lebih banyak daripada yang hitam. Itu akan membentuk buffer. Ya. Ya, buffer atau larutan penyangga atau larutan dapar sama saja ya, dapar, buffer atau buffer dan larutan penyangga itu 3 nama yang maknanya sama. Kalau ini jumlahnya sama ya, 66. Nah, ini tidak terbentuk buffer, tapi terbentuk garam yang sifatnya basa. Kalau ini jelas terbentuk buffer karena asamnya lebih banyak daripada basanya, maka nanti terbentuk asam dan garam. Ya. Nah, asam lemah dan garamnya ini membentuk buffer. Yang ini juga membentuk buffer. Ya. Jadi B dan C ini membentuk buffer karena ini kalau berkurang 5 masih 4. Ini juga berkurang 6 masih 1, 2, 3 masih 4. Jadi B dan C itu membentuk buffer. Ya. Tidak ada jawaban. Oh, ada salah jawaban. Ya, Yang B. Ya. Yang B ya. Ini keliru jawaban ini. Ya. Yang putihnya lebih banyak daripada hitamnya itu akan membentuk buffer. Jadi B dan C ya, bukan E. B dan, Iya, Pak. ya, E. Oke, morfin dan heroin merupakan jenis. Nah, ini ya soal-soal hafalan itu apa namanya ya, bisa mudah kalau kita hafal, bisa sangat sukar kalau kita tidak hafal. Morfin dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena jika disalahgunakan dapat menyebabkan kematian. Cara kerja narkoba tersebut adalah menekan sistem saraf pusat ya, depresan ya, kalau menekan sistem saraf itu ya, depresan, dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Morfin dan heroin merupakan psikotropika jenis ya tadi ya, karena ini ya apa namanya ini ya, mungkin ini yang lebih cocok depresan. Tapi ini karena sekali lagi soal hafalan ya, silahkan Bapak Ibu apa namanya yang merasa hafal betul ya, kalau ini salah ya silahkan diubah ya. Karena kan semuanya kan katakanlah morfin maupun heroin kan bisa membuat orang fly ya, katanya kan begitu. Kalau orang fly itu kan bisa ini berhalusinasi, bisa terangsang, dia bisa apa namanya sebagai apa namanya ya, menstimulasi dia sehingga dia tetap apa namanya ya, tetap merasa kuat kalau apa namanya. Tapi ini ya mungkin yang cocok memang depresan. Monggo Bapak Ibu kalau apa namanya ada jawaban lain dan yakin itu hafal betul ya silakan aja ya. Menikah ada kata kuncinya Bapak menekan sistem. Iya. Karena kata kunci ini maka pilihnya ini. Gitu ya. Pilihnya itu karena kata kunci ini. Ya, sama ya. Jadi tidak hafal tapi karena ada kata kunci ini, menekan ini
maka depresan itu menurut saya pilihan yang tepat di antara pilihan yang ada. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Semoga jam 5 sudah selesai lah. Amin. Apa ini? Tinggal sedikit. 15 menit lagi, Pak. Iya. Perhatikan pernyataan berikut, kehilangan nafsu makan, tambah bersemangat. Hilang nafsu makan kok tambah bersemangat. Hilang nafsu makan juga bersemangat. Jelas banget. Orang sehat itu buktinya kan gampang ya. Tidur nyenyak, makan enak. Jelas make itu, Pak. Kehilangan nafsu makan, tambah bersemangat, jalannya lambat, teruyur dan sering menabrak sesuatu. Ini dulu awal-awal di rumah kos saya ya, di rumah saya kan banyak anak kos itu yang dari biasanya ada yang mabuk nabrak-nabrak tembok rumah saya. Jawabannya jelas. Ya. Koordinasi gerakan kacau, ya ini orang yang mabuk, ya. Tangan gemetar selalu basah dan berkeringat. Tersebut ternyata mereka yang bukan ciri-ciri ketergantungan zat adiktif dan psikotropa. Ini hanya bukan ya, bukan ciri-ciri. Nah ini loh, ini mestinya di Bali. Adiktif dan Saya bisa ini mestinya ditebali, bukan ciri-ciri. Kalau bukan ciri-ciri ya ini tadi ya, tetap bersemangat ini. Makanya saya tadi kok aneh, kehilangan nafsu makan kok tetap semangat ini, aneh-aneh. Berarti jawabannya ini. Oke, jelas itu jawabannya ini. Karena ini bukan ciri-ciri fisik ketergantungan. Ya. Oke, zat ini merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya dan bersifat racun masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru. Zat ini mengendap di dalam paru-paru, nikotin, ini jelas ya. Mungkin mengganggu fungsi rambut. Ya, kalau di permukaan paru-paru biasanya kan zat ini juga menyebabkan gigi seseorang menjadi kuning. Apa? Bisa nikotin, bisa tar. Kalau yang menyebabkan gigi menjadi kuning terus apa namanya? Ya mungkin tarnya itu ya. Ya. Kalau karbon dioksida dan asam, kalau sampai asam sianidanya ya sia-sia tewas kopi sianida. Mirna ya. Karena tar dan nikotin kan terkandung dalam rokok, Pak. Iya. Terkandung dalam tembakau. Iya, mungkin tarnya itu ya yang lebih cocok. Nah, tinggal 2 soal berikut adalah pengaruh penggunaan zat adiktif dan psikotropa. Artinya perkelahian, pengaruh penggunaan zat adiktif ya. Memang orang jadi berani ya, orang kalau mabuk kalau itu memang jadi berani karena tidak sadar. Kalau sadar ya tidak berani. Mereka berani mati karena tidak sadar. Ada yang perkelahian memicu untuk melakukan kejahatan, merusak sel saraf, risiko kecelakaan. Nah, ini kalau alkohol itu jelas ya, orang habis minum alkohol. Ya. Timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Nah, ini pernyataan yang bukan. Nah, ini mestinya ya. Ditandai, Pak. Biar yang membaca itu tidak salah soal. Ini soalnya tidak bagus ini ya, karena banyak negasinya. Kalau saya dulu ikut penataran membuat soal itu boleh ada negasinya, tapi jangan tiap soal modelnya negasi begini. Ini model soal yang kurang bagus ya. Mungkin belum pernah ikut penataran yang membuat soal ini. Tapi tidak apa-apa lah. Oke, yang terserah yang membuat, kita akan pesertakan ya, mengerjakan gitu aja. Pernyataan nomor berapa yang bukan merupakan pengaruh penggunaan zat adiktif dan terhadap kehidupan sosial? 3, Pak. Nah, ada kata-kata sosialnya itu masalahnya. Iya, bukan sosial kan, Pak? Itu kan pribadi. Nomor 3 itu merusak pribadi. Juga melibatkan orang lain. Kalau kesehatan juga melibatkan, perkelahian juga sosial. Masalah keluarga juga sosial, ya betul ya, 3 ya. Yang merusak diri sendiri, saya rusak sendiri ya, enggak terkait dengan sosial, yang merusak diri sendiri. Oke, betul ya. Nah.
Di antara zat-zat yang dapat menimbulkan halusinasi, penurunan fungsi seksual, dan menimbulkan kematian adalah, ini terus terang aja saya tidak hafal ya. Kalau Iya. kunyit itu diminum malah enak loh ya, menyegarkan. Jamu itu Pak kunyit. Iya. Asam cuka ini kalau dicampur dengan bakso ya nyaman ya. Tapi Pempek. kalau formalin janganlah formalin itu. Pengawet. Ya, Marijuana, ganja. ya. Riana ya itu Pak. Kan Nomor ini, delapannya yang full yang A itu. iya yang A. Riana. Ganja. Golong narkotika itu. Kalau ini Ganja menyegarkan itu, yang kunyit ini. Boleh ngirim minuman kunyit. Teman-temannya. Sebagai konsumen yang sudah mengetahui bahwa penggunaan sebagian zat-zat aditif berbahaya bagi kesehatan, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari bahaya zat-zat tersebut adalah aditif ya. Ya, memilih bahan makanan atau minuman yang menggunakan zat-zat aditif yang diizinkan. Nah, ini masalahnya. Orang kan tidak hafal ya. Pewarna apa yang diperbolehkan, siapa yang mau mengerti? Ya, kita pilih yang produksi dari yang jelas di situ produsen yang jelas ya. Bepom Pak. Jelas. Nah, itu ada bepomnya Yang mungkin. sudah Bepom. Mungkin meskipun tulisan itu dibuat ya, kalau ada tulisannya ya kita percaya aja lah kalau pengen. Kalau saya kan memang tidak suka ya model seperti itu. Jadi makanan warung tidak suka, makanan kaleng tidak suka. Pokoknya masakan istri saya itu yang merawat saya. Homemade Pak. Benar, Pak. Homemade ya, saya betul-betul homemade ya. Bahkan bakso itu istri saya suruh buatkan sendiri. Kalau saya Nanti bisa-bisa warungnya nggak laku Pak. Ingkung Pak, enak ingkung. saya beli di luar itu kalau istri enggak bisa memasak sendiri. Misalnya sate gulai itu kalau masak sendiri kan enggak enak, jadi pasti beli di warung itu sate gulai. Yang lain hampir semuanya buat sendiri. Ya. Oke, B ya jawabannya ya. Ya Mas. Bahan makanan. Cuma ini tidak mudah ya. Kalau penggemar ya tidak mudah ini. Zat adiktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Jawaban di bawah ini yang paling tepat adalah dapat mempengaruhi fisik dan mental ya. Oke. Karena sistem saraf rusak ya mentalnya juga bisa ya. Fisiknya juga kena. Sudah selesai ya? Alhamdulillah kita akhiri. Alhamdulillah. Sudah langsung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak.